Security artinya keamanan ya, artinya keamanan. Nah, security di bidang di IT ya, di dunia komputer itu tentu berbeda dengan pengertian security di kantor-kantor ya, security di mana ya, di pabrik-pabrik atau di kampus juga kita ada petugas security. Itu orang, itu orang. Kalau di komputer ya yang disebut juga dengan computer security, keamanan komputer, ini adalah gangguan-gangguan komputer yang kebanyakan dilakukan oleh eh, software, ya, oleh program yang mengganggu kelancaran komputer bekerja. Siapa yang membuat program itu? Program itu yang membuat programmer juga, orang juga. Makanya programmer itu ada dua ya. Ada programmer yang aliran putih, ada yang aliran hitam. Kalau programmernya beraliran putih, maka dia membuat program yang berguna untuk orang lain. Nah, ada programmer yang dia membuat program tujuannya bukan berguna untuk orang lain, tapi malah mengganggu orang lain yang menggunakan komputer. Nah, di sanalah nanti kebanyakan kita membutuhkan security ya, keamanan. Bagaimana cara mencegahnya? Karena komputer harus menjadi sesuatu yang berguna. Tetapi di sisi lain ada orang yang membuat waktu kita menggunakan komputer menjadi terganggu. Nah, itulah yang namanya bidangnya security. Jadi di komputer security ini adalah bagian lain setelah kita merancang program, program digunakan oleh user, oleh pengguna, maka yang berikutnya yang harus disiapkan atau disediakan juga adalah fasilitas security-nya. Ya, karena kalau fasilitas security tidak disiapkan, percuma program bagus-bagus dibuat ya, atau percuma program komputer kita beli mahal-mahal. Kalau ternyata diganggu oleh program jahat ini ya, kita sebut namanya program jahat ya, malware ya, malware, malicious software. Disebut juga nanti malware, malicious software itu software jahat ya, malicious program software yang mengganggu disingkat dengan malware. Oke, itu dasar-dasarnya seperti itu ya. Jadi kita yang mendesain penggunaan komputer ada bank yang kerugiannya sekian ratus miliar. Bahkan di sebuah penerbangan di luar negeri pernah terhenti gara-gara sistem komunikasinya diganggu oleh malware. Kalau di Indonesia beberapa tahun yang lalu pernah sistem pemilu itu diacak-acak hasilnya oleh hacker ya, atau namanya sebenarnya nanti cracker. Nah, itu juga gangguan yang justru kalau tidak diatasi atau kalau tidak disiapkan anggaran khusus untuk mengamankan sistem. Jadi nanti security ini bagian yang juga harus dianggarkan. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan sistem IT, anggarannya tidak hanya infrastruktur, tidak hanya membuat program, tapi anggarannya juga adalah mengamankan sistem security. Ya. Mungkin kita membeli alat, mungkin kita membeli software, atau mungkin kita membuat ulang nanti yang masih dengan security. Nah, pada kesempatan ini kita
Coba Musli. Ya, Pak. Ya. Tadi Anda dengar tadi pertama. Si Musli speakernya sudah hidup tadi. Kedengaran ya? Tadi suara sempat hilang, Pak. Suara siapa? Saya? Iya. Lah, berarti saya ngomong tadi nggak dengar dong? Iya, nggak kedengeran tadi. Nggak kedengaran? Iya. Ini baru aja dengar? Ini baru kedengeran. Apa yang terjadi? Oh, iya. Dari awal tadi ya? Halo? Nggak dari awal. Nggak dari awal. Pas baru ganti slide, Pak. Baru hilang. Ini saya pakai headset rupanya. Headset saya mic-nya rusak rupa tadi ya. Oke ya, saya nanya malware itu kepanjangannya apa? Malware apa kepanjangannya? Saya tahunya malware itu virus, Pak. Iya, kepanjangannya apa malware itu atau artinya atau ya, malware. Ini kepanjangan ya. Mail-nya itu malicious. Ware-nya software. Malicious artinya jahat. Tahu jahat nggak? Ya, jadi ada software yang jahat. Ada software yang useful, berguna ya. Ada yang berguna, ada software yang jahat. Tadi saya sebut programmer itu ada yang aliran putih, ada aliran hitam. Tadi kedengaran nggak pas saya ngomong gitu? Halo? Yang itu kedengeran, Pak. Yang itu kedengaran? Oh, nah, ini tahu saya. Ya udah ya, saya lanjut ya. Nah, jadi virus itu adalah salah satu jenis malware, ya virus. Jadi kita sehari-hari karena dulu di awal-awal komputer, setiap ada program yang mengganggu, kita nyebutnya virus, maka sampai sekarang terbawa-bawa, seolah-olah program jahat itu hanya virus. Virus hanya salah satu jenis. Ya, di dunia IT, virus adalah salah satu jenis malware. Ya, salah satu jenis malware, ya. Tapi nggak ada bakteri ya, yang ada cuma virus. Jadi virus di dunia komputer, di teknologi informasi dengan virus di bidang kesehatan manusia, kedokteran itu berbeda ya. Walaupun pengambilan namanya dari sana. Tapi maksudnya virus itu adalah program jahat yang dibuat oleh manusia. Nah, nanti program jahat atau malicious software atau malware yang dibuat oleh manusia itu tidak hanya virus ya, tidak hanya virus ya. Bahasa Inggris bacanya virus. Oke, jadi beberapa jenis virus, kemudian ini nanti tentang bagaimana cara menanganinya ya. Kemudian gangguan penggunaan komputer itu juga terjadi akibat komputernya dihubungkan ke jaringan. Network attacks, karena dihubungkan ke jaringan. Akibat komputer kita terhubung ke jaringan, apakah ke LAN atau ke internet, itu membuat keamanan komputer semakin terancam, semakin beresiko. Nah, tetapi di satu sisi penggunaan, kalau kita terhubung ke jaringan, contohnya terhubung ke internet, di satu sisi menambah nilai kegunaannya, tapi di sisi lain memiliki resiko, itu nanti yang harus diatasi. Kemudian nanti ada namanya social engineering. Ini adalah orang mengganggu pengguna komputer tidak dari segi teknologi, tapi dari segi kelemahan orangnya. Jadi bukan teknologinya yang diserang, tapi orangnya. Nah, ini namanya engineering ya, social engineering. Orangnya yang dikibulin ya, yang terkibulin, tertipu. Jadi bukan berarti salah komputernya, bukan salah teknologi. Jadi karena ada orang-orang awam yang mungkin baru-baru menggunakan perangkat IT. Oke ya, kita langsung bahas. Nah, nanti kita ada fasilitas security juga di Windows dengan di wireless ya. Ya, oke. Bagaimana nanti troubleshoot, nanti ada yang ini saya harap Anda baca di NetAkad. Oke, security threats ya, ancaman terhadap keamanan. Tadi sudah saya ceritakan
masalah keamanan itu kalau dibiarkan, kalau diacuhkan, tidak dipedulikan, akan bisa membawa kerugian ya. Sudah implementasi komputernya sekian miliar, pas digunakan bisa rugi. Apalagi yang misalkan bank ya, bank itu dia harus punya fasilitas security yang harga fasilitas security-nya bisa jadi sama mahal dengan harga untuk membeli softwarenya. Jadi seperti itu pentingnya security di dalam penggunaan komputer. Nah, sama dengan kita juga yang secara pribadi menggunakan komputer, kita juga harus memperhatikan security. Karena kalau tidak kita perhatikan, maka komputer kita bisa jadinya bermasalah ya, data kita hilang, hard disk kita terhapus, prosesornya bisa jadi cepat rusak dan sebagainya ya. Itu hal-hal yang kalau kita tidak memperhatikan masalah security. Nah, oke, sekarang kita ke malware. Malware itu ternyata sumbernya banyak ya. Sumbernya banyak. Yang paling umum memang dari jaringan. Dari network ya. Dari network itu yang sumber yang pertama ya. Ya, ngapain Pak memang kok bisa kita malware-nya bisa ada di komputer kita, itu kapan dia masuk? Kalau dari network, kalau Anda lagi buka aplikasi di internet ya, Anda buka web ya. Anda buka web atau mungkin Anda Anda mendownload program tertentu ya. Anda membuka email yang tidak dikenal. Anda melakukan share file kalau di LAN ya. Anda memasukkan USB dari teman Anda masuk main colokin aja gitu ya. Jadi itu tempat atau sarana malware berpindah ya. Kayak sekarang kan virus itu pindah sekarang lewat udara yang namanya COVID ya. Makanya kita tutup pakai masker. Nah, kalau virus itu pindah, yang pertama bisa dari jaringan ya, dari internet. Yang kedua lewat USB. Nah, lewat USB. Lihat USB. Kalau yang lain ini contohnya dari internet ya, apakah sosial media, Anda lagi buka sosial media ya, Anda membuka komputer yang memang sudah terpengaruh, yang sudah terinfeksi malware ya. Yang ini tadi ya, Anda mendownload program free. Nah, ini jangan dikira free itu tidak ada ininya ya. Oh, ini free nih, download. Atau Anda buka web apa gitu ya, bahkan membuka email saja itu bisa membuat malware-nya masuk. Nah, itu kok bisa begitu, Pak? Siapa yang buat? Yang buat programmer. Programmer aliran hitam. Ya. Kalau Anda belajar bela diri, selesai Anda dapat ban hitam, nah itu terserah orangnya. Bisa dia gunakan untuk yang baik, bisa untuk yang jelek. Kalau yang baik dia jadi penjaga kebaikan ya. Kalau yang jelek dia jadi pencuri. Nah, gitu kan ada aliran putih, ada aliran hitam. Sama dengan Anda sekarang belajar program ya. Jadi programmer nanti, programmer yang jago. Nah, nanti tergantung Anda bisa buat program yang berguna, bisa juga Anda buat program jahat ya, usil. Kalau untuk ukuran kita namanya nggak jahat lah, masih usil ya. Tapi usil itu kan cikal bakal kita untuk ini ya, untuk melakukan hal yang jahat ya. Karena usil kalau sudah dewasa itu usilnya itu adalah mendapatkan uang, mencuri uang di bank lewat net, lewat internet ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang IT yang jago. Jadi orang-orang yang bisa mengganggu komputer orang lain melalui malware itu bukan orang sembarangan ya. Dia dapat ban hitam juga dia. Levelnya tinggi juga itu. Kemampuannya tinggi, sama dia dengan orang orang yang programmer yang hebat sebenarnya. Cuma ya begitu ya, tabiatnya dia mengganggu. Inilah yang harus dilawan karena ternyata ada orang yang dapat saya matiin ya mic-nya ya. Oke, jadi malware ini karena ada orang yang punya prinsip senang kalau melihat orang susah. Dia senang lihat orang susah. Wah, ketawa-ketawa dia. Komputernya saya ganggu, jadi hilang datanya. Wah, itu dia kan orang yang senang lihat orang susah. Siapa yang melakukan? Yang melakukannya itu namanya cracker.
Nama orangnya julukannya cracker. Kok bukan hacker, Kak? Bukan hacker. Hacker itu adalah orang yang baik. Ya, hacker itu ada kesalahan istilah selama ini. Kalau orang yang mengganggu server itu langsung aja disebut hacker. Padahal orang-orang IT, orang di dunia IT itu tahu semua, hacker itu adalah orang yang hebat, orang yang baik. Hacker itu seorang yang dia bisa masuk ke sistem komputer, tapi setelah dia masuk, dia berhasil menerobos, dia kasih tahu ke yang punya. Saya tadi masuk ke rumahmu lewat pintu ini loh. Nah, dia kasih tahu, dan dia kasih tahu juga cara nutupnya. Itulah kerjaan hacker. Nah, itu hacker. Jadi orangnya, dia punya keahlian yang yang sangat bagus, tapi dia tidak mengganggu, tidak mengambil keuntungan dari dia ini ya, tapi dia justru membantu ya. Nah, hacker yang dia langsung ini, begitu dia punya kemampuan masuk ke rumah orang nggak minta izin, langsung mencuri barang-barangnya, nah itu disebut cracker. Itulah disebut cracker. Tapi kalau di dunia kita sehari-hari, semuanya hacker. Wah, hacker itu positif ya. Anda boleh jadi hacker, tapi jangan jadi cracker. Ya, ada sekolah menjadikan kita hacker. Ya, Anda menjadi hacker. Hacker itu berarti kita bisa masuk gitu. Tapi jangan mengganggu, jangan mencuri, jangan mengubah datanya. Nah, karena itu namanya kriminal. Namanya kriminal ya. Anda nggak boleh jadi kriminal ya. Nah, tapi Anda punya keahlian boleh. Jadi kriminal nggak boleh. Karena jadi kriminal itu kalau nggak Anda masuk, karena kan ada undang-undang IIT ya, ada undang-undang IT sekarang kan. Ya kalau di kampus Anda melakukan tindakan kriminal di server kampus, Anda dikeluarkan. Anda mungkin dilaporkan ke polisi. Nah, gitu ya. Jadi berhati-hati, jangan jangan iseng ya. Banyak juga mahasiswa yang iseng-iseng ini. Dia melakukan hacker tapi mengganggu, akhirnya jadi cracker. Oke, tadi itu, nah ini jenis-jenis cara masuknya tadi ya. Ya apa yang akibatnya? Kalau ada malware memang kenapa Pak? Kalau ada malware maka konfigurasi komputer Anda bisa diubahnya. File Anda bisa rusak. Oh enggak, file Anda rusak. Mana Anda yang lebih Anda jaga, program atau datanya? Program atau data? Data ya. Kenapa? Karena data nggak ada yang jual. Kalau program ada nggak yang jual? Program banyak. Ada, Pak. Ada, ya. Word-nya, Windows-nya rusak, ya bisa dibeli. Anda sudah buat skripsi sampai bab 6, hilang semua. Bisa nggak dibeli? Nggak bisa. Atau orang sudah nulis dia buat buku, hilang datanya. Bisa nggak dibeli? Nggak ada datanya dibeli. Anda cari tugas Anda ke Glodok sana, nggak ada. Ada tugas mata kuliah basis data nggak? Wah, Glodok mana ada, dia jual Windows, jual Office, itu dijualnya. Jadi yang dijaga itu data. Nah, bayangkan data Anda hilang kalau ada malware. Bisa hilang, bisa dirusak sama malware. Kan jahat itu ya. Sementara malware ini dibuat oleh manusia juga ya. Oleh tentu malicious human ya. Orang jahat ya. Kalau jadinya dia malicious software, jadinya softwarenya yang jahat ya. Padahal yang jahat itu orang yang membuatnya. Nah, kemudian bisa juga program malware itu mengumpulkan informasi di komputer kita. Informasi yang ada di komputer kita dia kumpulkan, mungkin ada password kita, mungkin ada nomor PIN kita, mungkin ada nomor kartu kredit kita gitu, bisa dikumpulkan sama malware-nya. Wah, kok bisa Pak? Ya itu yang buatnya jago ya. Makanya orang yang bisa membuat malware itu dia secara keilmuan, secara skill itu adalah orang yang hebat ya. Tapi tidak semua orang yang hebat itu orang yang baik. Hebat sama baik sama nggak? Halo? Lu? Orang yang hebat sama orang yang baik? Beda, Pak. Beda, Pak. Iya. Bukan berarti orang hebat dia jadi baik. Enggak. Makanya antara ilmu sama adab itu beda ya. Iya. Mana yang lebih dulu? Berilmu atau beradab dulu? Beradab, Pak. Nah, beradab dulu. Beradab dulu, belajar adab dulu, baru belajar ilmu ya. Kalau programmer nggak belajar adab, dia jadi orang jahat yang mengganggu aja kerjanya. Kenapa? Karena dia senang melihat orang terganggu. Ya, pernah nggak Anda melihat orang gitu? Senang dia ketawa-ketawa. Wah, bangkunya saya tarik tadi, jatuh dia, terpelanting. Gitu. Nah, itulah cikal bakal cracker. Hacker dulu dia. Oh, jadi hacker, cracker. Ya, jangan jadi seperti itulah.
Ya, jadi Anda boleh hebat tapi harus juga menjaga itunya ya, adabnya ya. Oke. Dan kemudian open extra Windows on komputer. Dia bisa membuka Windows, membuka program dari sistem kita. Nah, itulah. Bahkan dia bisa memberhentikan sistem di sebuah tempat ya. Di sebuah bank, di sebuah institusi, ya, di sebuah departemen bisa berhenti dibuat oleh para ini ya, hacker-hacker yang jago-jago itu ya. Bisa seperti itu gangguannya, jenis gangguannya. Nah, yang pertama jenis yang dulunya orang mengenal, menyebut malware itu virus. Dengan Trojan. Ini dulu yang terkenal di zaman-zaman awal-awal komputer ya. Salah satunya ya, virus. Virus itu adalah sebuah software yang dia bisa mengganggu komputer lain ya. Dia bisa mengganggu komputer. Nah, software ini bekerjanya dia menumpang di program lain. Jadi dia nggak berdiri sendiri virus. Dia numpang di program lain. Nah, begitu program yang tempat dia tumpangi itu dijalankan, di-run, maka langsung dia bisa beranak pinak. Yang semula 1 jadi 2. Dijalankan sama orang lain jadi 4. Dijalankan lagi jadi 8. Sehingga jadi banyak dia. Sehingga kalau Anda melihat ke hadis, hadis saya kok penuh ya. Saya belum pernah kok rasanya data saya nggak sebanyak ini gitu. Atau kalau lihat ke memori, memori saya kok udah full aja. Nah, itu tanda-tanda itu ada virus. Karena virus itu dia bisa berkembang biak bersamaan dengan program yang tempat dia tumpangi bisa kita jalankan. Itu virus. Jadi virus itu ciri khasnya dia merusak, menumpang, berkembang biak. Nah, itu ciri khas virusnya. Jadi merusak, menumpang di software lain, dan yang ketiga tadi apa? Halo? Halo? Pertama dia merusak. Kedua? Ini nggak kedengaran lagi ya mic saya. Kedengaran nggak? Tadi sempat putus, Pak. Ya, ini tiap saya nanya putus. Kok bisa gitu ya? Kayaknya saya nggak boleh nanya ini. Nanti saya lihat loh rekamannya loh. Kalau Anda ada yang ini kena ini, Anda kena delete kan nanti. Halo, ini kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Coba semuanya buka speakernya. Yang nggak buka speaker berarti nggak hadir. Habis itu nanti ditutup lagi. Coba buka. Hadir, Pak. Ya? Hadir, Pak, hadir. Ya, coba yang bawah. Semuanya. Saya minta dibuka. Hadir, Pak. Ya, terus. Hadir, Pak. Ya, terus. Ini banyak ini yang nggak buka berarti lagi tidur nih. Masuk. Saya lagi di jalan, Pak. Ya. Ya, Pak, ya. Ya, oke. Mungkin masih banyak yang sibuk, Pak. Masih Pulang. sibuk. Berarti nggak perlu kuliah ya. Cukup saya kasih bahan aja kayak kemarin kan. Oke, Hadir, Pak. Nah, berarti kan dengar ini. Hadir, Pak. Ya, oke. Hadir, Pak. Nah, nggak ada alasan kalau ditanya nggak ada alasan kayak tadi lagi ya. Enggak ngomong aja. Kayaknya tadi alasan. Lagi, Pak. Oke, saya lanjut. Tadi virus ya. Nah, selain virus ada Trojan ya, Trojan horse. Horse itu apa ya? Halo? Kuda. Horse itu apa? Apa? Kuda Halo? bukan, Pak. Apa? Rumah. Apa? Ada yang bilang rumah ya. Ya, kuda ya, kuda. Kuda, Jadi, Pak. ya, Trojan horse ini namanya diambil dari sebuah cerita benar atau enggak gitu ya, di zaman Yunani dulu perang ya. Yunani sama Romawi atau mereka perang itu terus perang. Nah, ada salah satu kerajaan yang enggak pernah kalah-kalah. Maka sama lawannya dibuatkanlah kuda kuda buatan ya, bukan kuda asli tapi kudanya dibuat besar gitu. Nah, dikasih hadiah ke lawannya itu ya. Ini hadiah dari dewa katanya. Dulu kan orang Tuhannya dewa ya. Nah, karena dikasih kuda dia senang ini. Nah, senang dimasukkannya, kudanya besar bagus lagi kan. Dimasukkan. Nah, di malam hari ternyata di dalam kuda itu sudah disisipkan tentara-tentara lawan tadi. Itu malam hari mereka keluar dari kuda itu menghabisi kerajaan yang tadi disusupinya. Jadi dia nyusup itu. Nah, sejak itu
disebutlah penyusupan secara seperti itu namanya Trojan. Trojan horse. Itu ada filmnya. Coba Anda searching di tempat Anda ini, film Trojan ya filmnya. Filmnya seperti itulah kisahnya bagaimana sebuah kerajaan itu kalah dengan cara disusupin kuda palsu. Kuda palsu. Nah, virus bekerja seperti itu. Trojan bekerja seperti itu. Jadi Trojan, virus yang nyisip atau nyusup ya? Nyisip atau nyusup? Nyusup ya. Dia nyusup. Ketika Anda mendownload program yang bagus, nyusup dia di tempat Anda mendownload itu. Lagi Anda download, dia masuk diam-diam. Nah, dia diam-diam berarti kita nggak tahu. Masuk dia di komputer kita. Nah, gitu dia. Ngapain dia di komputer kita? Ya, melakukan pengintaian, diambilnya data-data kita, dikirimnya ke tuannya, ke orang yang punya Trojan, yang membuat Trojan itu. Nah, itulah namanya Trojan horse ya. Jahat ya orang yang membuatnya berarti, tapi dia jago ya. Kok bisa gitu Pak programnya ya itu. Kok bisa begitu? Tadi udah saya sebut ya hebat, tapi dia tujuannya untuk melakukan kejahatannya. Nah, Trojan horse is a program that kelihatan dia berguna. Anda install gitu ya. That looks useful but also carrier. Jadi dia membawa jahat, membawa kode yang jahat. Malicious ini Anda terjemahkan jahat ya. Malicious code ya, jahat. Oke, nah itu biasanya itu sering ada di online ya, program online kayak game ya, game. Makanya komputer Anda itu kalau udah sering Anda download game, termasuk handphone Anda, nah itu kalau game udah macam-macam yang tidak terverifikasi ya udah komputer Anda macam-macam itu, jadi lambat, jadi hilang sendiri, jadi ini. Nah, itu tanda-tanda ada yang nyusup itu ya. Oke, nah selain itu ada beberapa tipe malware yang lainnya. Jadi nggak cuma Trojan sama virus ya. Ada namanya adware, ransomware ini yang sempat heboh ya. Sempat dengar nggak Anda? Ransomware buat heboh se-Indonesia. Heboh se-Indonesia ini ya, ransomware dulu ya. Ini karena kelemahan Windows ya. Ada rootkit, ada spyware, ada worm. Ini apa Pak? Ini dia. Saya minta Anda baca. Nanti di ujian saya tanya nanti. Ya, adware itu kalau Anda sering buka browser sekarang, tiba-tiba muncul iklan, gitu. Iklan ini, iklan. Padahal dia muncul aja gitu dalam bentuk pop-up ya. Dalam bentuk pop-up. Nah, itu namanya adware. Adware ya. Berarti, itu biasa terjadi di handphone ya Pak ya? Bisa juga ya handphone Anda yang kalau pakai. Ya, di browser juga itu bisa. Website film bajakan Pak biasanya Pak. Itu AdSense ya, iklan ya. Where itu ya software iklan yang mengganggu. Kita merasa terganggu. Ya itu orang-orang yang ingin beriklan ya. Padahal kita begitu dia buka, kita marah ya. Memang kita jadi beli ya. Ya tapi dia begitu, dia mengganggu ya. Nah itu secara pop up ya. Oke. Kemudian ada ransomware. Nah ini dulu yang sempat heboh ya. Langsung komputernya mati, tidak bisa hidup, datanya nggak bisa dibuka, hadisnya juga kalau dibuka nggak bisa dilihat. Nah begitu ada password langsung muncul di bawahnya pesan, masukkan uang 15 juta ke rekening ini, maka Anda akan dapat PIN-nya. Wah gitu. Itulah ransomware ya, cara orang cari uang. Nama itunya ransomware itu. Dia langsung membuat. Itu yang tiba-tiba itu ya Pak ya, apa yang tiba-tiba semuanya kelok itu ya Pak ya? Iya, terus di situ ada tulisannya harus bayar berapa, bayar transfer ke rekening ini ya. Kalau sekarang kan supaya rekeningnya nggak ketahuan, dia pakai ini, pakai Bitcoin segala, pakai PayPal gitu ya kan, itu kan nggak terlacak orangnya ya, gitu ya. Tapi kalau dia ngasih rekening, laporkan aja ke polisi ya. Tapi dia mana berani ya? Kalau ngasih rekening dia ini ya apa? Ya bisa dilacak kan. Tapi ya itu heboh ya. Ada yang rumah sakit yang kena, dan ada kampus juga. Bisa satu ini ya. Kalau datanya penting, wah itu. Nah itu kan yang di dalam film apa? Dalam film Star X juga ada tuh. Apa? Film apa? Nggak ada yang nonton ya. Nah, kemudian ada nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton ya. Iya, jadi saya tahu cuman sedikit dong Pak itu yang heboh ransomware. Iya, ransomware itu ya memang itu cara orang cari duit lah. Dia enkripsi komputer kita, hilang semuanya. Kalau kita pribadi yang datanya cuma data-data ini ya biarin aja. Kita format, kita isi lagi. Tapi gimana itu kalau datanya, data yang penting itu kemarin teman dosen kita itu dia ini tulisan-tulisan dia kan lagi kuliah S3 ya. Oh, dia Pak, ini Pak gimana Pak cara ngembaliinnya Pak? Saya bilang nggak tahu saya cara ngembaliinnya. Pak, saya kirim nggak duitnya Pak? Saya mau ini, saya kirim 15 juta. Jangan Pak, dikirim 15 juta belum tentu kembali kan.
Karena kan kita nggak tahu dia. Iya kan? Banyak gitu yang sudah dikirim 15 juta, dia bilang, kirim lagi katanya. Wah, itulah jahatnya orang IT. Ya, ternyata orang IT jahat ya. Ya, ternyata orang IT jahat ya. Enggak juga, Ya, Pak. Kan tadi oh, enggak seperti juga. yang Baik, Bapak Pak. bilang. Oh, gitu. Ada yang putih, ada yang hitam. Nah, itu kan kalau Anda ngomong itu berarti Anda sudah punya ini. Wah, ini harus kita lawan ini. Mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik. Kok bisa sejahat itu ya cara cari uang? Nggak tahu dia kaya atau nggak sekarang ya. Karena ada juga yang bayar tapi tetap aja nggak dia buka. Gitu. Itu kan jahat ya. Ada rootkit ya, rootkit ini software yang bisa membuat orang masuk jadi admin, langsung jadi admin. Ya, kalau ke server dia langsung jadi adminnya dia. Ada spyware ya, spyware ini juga semacam adware lah ya, spyware ya, yang tujuannya mengumpulkan informasi user ya, kemudian dikirimkan itu untuk tujuan-tujuan kriminal ya. Jadi kriminal di dunia IT namanya cyber criminals. Ada mata kuliahnya ini, ada bukunya ya, cyber criminal. Kriminal di dunia IT. Ada worm. Nah, worm ini kayak virus. Kayak virus dia, tapi dia menyebarnya lewat jaringan. Kalau virus dia menyebar lewat dari satu program ke program yang lain. Jadi nggak hanya virus ya. Kita kan dikit-dikit, wah itu apa itu? Virus gitu. Nama besarnya itu malware. Kalau sekarang ini di dunia kita itu nama besarnya justru virus. Virusnya jenis ransomware katanya. Padahal itu salah ya. Salah. Malware dia. Virus itu bagian dari salah satu jenis dari malware. Sama dengan tadi ada hacker, ada cracker, ada script kider ya, itu di dalam ininya ya, di orang-orangnya gitu ya, yang berkaitan dengan kejahatan di dunia IT ini. Kebanyakan orang itu ya Pak ya, kalau misalkan nyebut virus itu jenisnya malah virus malware, bukan virus itu sebagian dari malware. Iya. Yang besar itu malware, karena malware itu program jahat. Program jahat itu ya virus tadi, ada spam tadi, ada apa tadi, trojan, ada spyware, ada adware, ada macam-macam. Ada keylogger ya, keylogger ini dia pas kita ngetik password dia lacak itu password kita, dia simpan. Ketahuan Pak. Kan hebat sekali kan ini orang-orang yang membuat seperti itu ya. Oke. Iya. Nah, bagaimana itu cara menginikannya ya? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, bisa dengan apa tadi ini? Dengan anti malware ya, atau bisa dengan menandai ya file-file tertentu waktu diupdate bisa dibandingkan ya dengan file aslinya. Ini sudah ada tambahan nggak? Kalau sudah ada tambahan itu namanya virus ya. Nah, bagaimana sistem yang sudah terinfeksi itu? Wah, itu diapain ini sistem udah terinfeksi? Nah, itu nantilah cara pencegahannya ini yang perlu kita ini kan ya. Salah satunya memang yang cara yang paling mudah itu ya, ada sistem kita bisa merestore. Merestore itu mengembalikan sistem kita ke keadaan yang sebelumnya. Nah, Windows sekarang punya sistem seperti itu. Jadi saat kita pertama menginstal, nah, saat itu disimpan itu. Nah, kemudian kan kita kan menggunakannya, kita gunakan. Nah, nanti pas ada masalah kita kembalikan ke keadaan awal. Kalau di handphone namanya mereset, mereset factory ya, reset pabrik. Nah, itu mengembalikannya ke keadaan awal. Datanya kita amankan dulu, kita kembalikan ke keadaan awalnya. Nah, kalau lewat jaringan ini macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang namanya port scan, ada yang melakukan eksploitasi ya, melakukan ini ada vulnerability ya, dengan men-scan. Jadi secara jaringan itu ada program yang kita jalankan, kita tentukan targetnya. Nanti dari program itu dikasih tahunya, ini server ini kelemahannya ini. Kalau mau mengganggunya, masuknya lewat pintu ini, istilah pintu itu port nanti ya. Lewat pintu ini, cara masuknya ini, program untuk mengganggunya ini. Nah, sampai begitu sekarang. Makanya orang yang jago-jago mengganggu server itu bukan jago ya. Dia bukan hacker. Namanya itu script kider. Script kider itu dia nggak jago ya. Dia cuma mencari-cari di Google, dia coba gitu. Nah, itu bukan hacker yang saya sebut orang hebat tadi. Kebanyakan
orang-orang yang kayak ini, kayak mahasiswa itu dia sebenarnya dia bukan ini ya, dia cuma mencari-cari program yang sudah dibuatkan oleh hacker yang sebenarnya, dia tinggal pakai. Nah, kalau yang menemukan orang seperti itu kita nggak kagum ya. Ada dulu orang di kampus seperti itu ya, dia cuma mencari-cari seperti itu, dia ganggu server kita. Nah, habis itu kita laporkan ke polisi, diberhentikan dia dari kampus. Kan sayang kan? Nah, jadi Anda jangan coba-coba ya di kampus, di kantor, jangan coba-coba mengganggu. Karena udah ada undang-undangnya ya, Anda bisa dilaporkan, bisa masuk kantor polisi. Kalau kuliah Anda dipecat, ya, diberhentikan tidak hormat, ya nggak boleh pindah. Orang kalau keluar dari kampus itu kan boleh pindah. Tapi kalau Anda dipecat itu nggak boleh Anda pindah. Karena ada kerjasama antar kampus. Nah, itu kan Anda rugi kan. Udah semester 3 Anda melakukan kejahatan yang cuma iseng ya. Kalau mahasiswa ini kan cuma iseng aja ya. Iseng pengen coba-coba ilmu, Anda baru tahu ya. Anda ganggu server orang ya, server pemerintah, server kampus Anda ganggu. Nah, itu kalau ketahuan itu bahaya. Nah, ini gangguan yang lewat jaringan itu namanya macam-macam ya. Ada DOS, denial of service, ada DOS tapi terdistribusi. Kalau DOS itu adalah sebuah server yang kelihatan sibuk, jadi lemot, padahal yang membuat sibuk itu orang lain. Dia pakai software, dia ganggu, itu namanya DOS. Bisa dilakukan secara terdistribusi. Ada DNS, positioning ya, ini yang apa, orang mengakses web tertentu, tapi ternyata larinya tidak ke sana, tapi ke web lain ya, DNS-nya dikibulin ya lewat DNS itu kan nama-nama alamat yang kita akses di jaringan itu namanya DNS. Nah, ada man in the middle, ada orang yang dua orang lagi komunikasi, dia berada di tengah-tengah. Ngapain dia? Dia melakukan intercept, nguping. Kalau pakai telinga itu nguping. Nah, kalau pakai mata itu namanya ngintip. Ngintip. Iya, kalau pakai teknologi namanya nyadap. Nyadap, bukan nyadap ini ya, bukan nyadap getah ya. Nah, itu beda lagi ya. Nyadap ya. SBY pernah disadap itu sama Intelnya Australia. Dia lagi ngomong, wah disadap, kan dulu sempat heboh ya, presiden kita disadap. Jadi bisa saja di handphone kita itu dipasang orang untuk menyadap pembicaraan kita. Karena kan handphonenya nggak buatan Indonesia, buatan negeri lain ya. Kalau dipasangnya penyadap nggak ada yang tahu, kita nggak ngerti ya. Nah, itulah ininya kita kalau kita cuma pembeli ya. Nah, itu namanya man in the middle. Nah, ini saya cepatin aja udah maghrib ya. Nah, oke, ada lagi namanya yang replay, ada namanya spoofing, ada yang namanya scene flood ya, ini nanti Anda baca lah. Ini yang saya singgung ini scene flood ya. Scene flood itu yang sering itu digangguin adalah kayak WiFi ya. Nah, WiFi di kampus itu sering itu mendapat flood ya. Jadi WiFi-nya jadi berat, jadi lemot. Itu kenapa? Karena dia jalankan program flooding ya. Flooding itu membanjiri sebuah alat seolah-olah komunikasinya sibuk. Padahal nggak sibuk. Cuma ada malware pengganggu yang membuatnya seolah-olah sibuk. Itu namanya. Oke ya, kemudian nah ini nanti protecting again. Nah, gimana cara melindungi supaya tidak terjadi serangan dari network. Ya, ini nanti Anda inilah kita coba. Nah, ini tadi yang ini satu hal yang khusus, social engineering. Jadi orang mengganggu tidak hanya teknologinya yang tidak hanya teknologi yang digunakan yang mengganggu, tapi yang diganggu orangnya. Kenapa? Karena orangnya tidak mau baca. Nah, ini kelemahan literasi orang ya kebanyakan orang lah ya, nggak orang Indonesia ya, nggak mau baca. Sudah tahu dibilang hati-hati menekan tombol yes. Kalau Anda klik yes, berarti Anda setuju akan terhapus sebagian data Anda. Yes, katanya gitu. Yes, ya hilang. Loh kok dihilangin? Ya kan tadi ada tulisannya. Nah, itu contohnya ya dengan social engineering. Atau social engineering dia gimana caranya membongkar password orang. Dulu yang server KPU, dulu yang server punya pemerintah itu ya, yang jebol, itu dia nggak pakai teknologi, karena secara teknologi udah kuat itu servernya. Tapi pakai social engineering. Orang yang megang server itu diteleponnya, ditanya-tanyanya, entah gimana cara dia nanya, dia jadi tahu itu. Oh, ini sandinya pasti ini passwordnya. Dicobanya mau, wah itu. Hati-hati ya. Nah, atau ada juga sekarang ini yang social engineering, Anda buka web, pas Anda lihat tampilannya Facebook. Nah, pas Anda klik kata Facebooknya masukkan username dan password Anda masukkan aja.
Padahal itu bukan webnya Facebook. Nah, karena dia lihat tampilannya kayak Facebook, tapi bukan Facebook sebenarnya, tapi itu orang yang menipu ya, phishing ya namanya. Phishing. Itu juga sejenis social engineering ya. Di mana orang-orang yang tidak tahu, dia login ulang. Tapi dia login ulang ya. Kalau kita orang IT, Anda melihat ada minta login, itu minta login itu harus hati-hati ya. Ya, jangan karena begitu Anda login kalau itu bukan web yang sebenarnya, maka username sama password Anda disimpannya. Nanti dia bisa masuk ke punya Anda itu kan. Nah, yang bagus sekarang Google ya. Setiap kita mau masuk itu harus pakai SMS ya. Nah, itu kuat itu Google itu cara mencegah orang-orang yang gaptek ya, yang supaya tidak kecuri akunnya ya. Kan banyak ya para selebriti yang akun sosmednya dicuri ya. Nah, itu dicurinya lewat social engineering, bukan Facebooknya lemah, bukan Twitternya lemah atau apa sekarang IG-nya lemah ya, tapi orangnya yang lemah, yang asal-asal aja semua asal klik ya rupanya terjadilah ini pencurian username dan password. Itulah yang namanya social engineering ya. Kalau sekarang kayak di ATM itu kan ada cerita social engineering di ATM, pura-pura membantu ya. Ini Bu, apa pura-pura minta bantu. Ya, kalau dengan orang baik dia pura-pura minta bantu. Atau kalau dia melihat orang lemah dia pura-pura pura-pura membantu ya. Nah, itu dua cara itu. Nah, nanti pastinya passwordnya apa gitu. Passwordnya dikasih aja, passwordnya lihat dia orang baik ya. Ini ya rupanya ATM-nya udah diganti sama dia, pakai ATM dia. Nah, itu namanya social engineering itu. Nggak pakai teknologi kan, tapi pakai kelemahan manusia. Itu juga sekarang jadi bagian yang dibahas di keamanan komputer ya. Nah, ternyata itu juga sebagian besar banyak orang yang kena secara social engineering. Oke, nah ini tuh ada namanya pretexting, phishing tadi, phishing yang tadi itu ya. Ini nanti Anda baca aja spam something for something, baiting, impersonation ya, seolah-olah dia padahal bukan ya. Wah, macam-macam sekarang ini kejahatan-kejahatan ya. Yang mudah-mudahan dengan belajar ini tidak membuat di kepala Anda ada tanduk ya, kayak wah inspirasi ini cari duit. Belajar program lah untuk cari duit dengan cara mencuri pin orang. Nah, itu namanya kan adab tadi ya. Ya, karena sepandai-pandai tupai melompat. Gimana? Halo? Nih, saya ngetes Anda Pasti lagi jatuh. Pasti jatuh juga, Pak. Oh, pasti jatuh juga, ya. Yang jawab itu aja, yang lain pada tidur ya. Ya kita selesai lah nih, karena udah. Pak mau nanya sekali boleh nggak, Pak? Oh, ya cepat. Udah ajan tentang ciri-ciri web phishing tuh, Pak. Ciri-ciri web phishing itu adalah lihat URL-nya. Anda lagi buka password, Anda lagi buka apa? Anda lagi main Facebook, tiba-tiba entah mengklik apa dia minta login lagi. Tampilannya kayak Facebook. Nah, orang IT itu jangan dilihat tampilannya, lihat alamatnya. Karena kalau Facebook pasti harus ada facebook.com. Di ujung. Facebook.com-nya di ujung, bukan di awal. Banyak orang yang kena phishing, kena penipuan karena facebook.com-nya di awal. Jadi facebook.com web apa gitu. Nah, itu salah itu. Yang benar harus di ujung. Kayak kita kan unsada.ac.id itu harus di ujung, di terakhir ya. Awalnya apa saja. Nah, itu valid, sebuah URL itu valid kalau Anda lihat di ujungnya. Ya, kalau Facebook ya facebook.com ujungnya. Kalau unsada.ac.id. Nah, itu phishing ya. Itu caranya lihat URL-nya ya. Nah, cara lain ya waktu mengetik itu hati-hati, kayak dulu kan orang di bank ya, Bank BCA itu pernah kena phishing pelanggan apa namanya? Nasabahnya ya. Klik BCA buat nama klikbca.com pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia yang klik BCA zaman dulu ya. Saya nggak tahu sekarang, saya nggak ini. Jadi klik, nah, BCA buat klik begini, klikbca.com. Nah, sama penipu, sama yang mau nipu, dia buat website yang mirip, tapi kliknya bahasa Inggris. Nah, tentu orang mengira yang benar yang klik bahasa Inggris kan. Nah, itu banyak dulu yang masukkan username dan masukkan PIN-nya ya. Wah, itu tentu dia bisa apa? Bisa transaksi dia. Itu juga phishing. Itu juga ambil uangnya, Pak. Iya, phishing itu kan penipuan ya, walaupun artinya ikan. Ini ada dibahas juga dulu ini ya. Kok ikan, Pak? Kok penipu ikan ya? Karena ada cerita ikan yang apa itu? Ikan yang kecil dia seolah-olah dia besar gitu. Dia menipu.
Nah, ini kok banyak ikan-ikan menipu nih, bising-bising. Ini artinya penipuan ya. Ada kaitannya gitu ceritanya dulu. Nanti Anda baca ya ini. Nah, bagaimana cara mengatasi itu social engineering itu? Nah, gini ya. Never give your username and password credential to anyone. Jangan kasih username dan password Anda ke orang siapapun dia. Wah, credentials. Ya, Anda baca aja ini ya. Ini menarik ini. Mana yang biasanya? Never reuse work-related password. Ya, kalau Anda lagi menggunakan komputer orang lain, jangan disimpan passwordnya. Karena kan ada save, kan ada gitu ya pertanyaannya. Jangan disimpan ya. Never open email lah. Jangan buka email kalau Anda nggak jelas orang ini siapa ini. Oh, Anda klik malah. Ya, itu udah masuk dia ke komputer Anda itu. Always destroy ya. Inilah nanti Anda inilah ada penjelasannya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi kejahatan-kejahatan tadi itu? Nah, cara mengatasinya itu ada dua. Ada yang hanya pakai aturan saja, itu namanya policy. Ada yang pakai teknologi, jadi kejahatan teknologi diatasi pakai teknologi. Ada yang pakai aturan saja. Pakai aturan itu apa? Misalkan gini, karyawan tidak boleh bawa USB. Nah, itu aturan. Atau semua karyawan nggak boleh masuk ke ruangan ini, yang boleh hanya si ini. Nah, itu aturan, itu namanya policy. Nggak pakai teknologi kan? Nggak pakai teknologi. Nah, kalau pakai teknologi gimana? Kalau pakai teknologi, orang yang memasukkan USB juga ke komputer itu tidak dikenal langsung USB-nya karena diputus dari dalam. Nah, itu pakai teknologi. Ada software yang bisa itu ya. Atau pakai teknologi, orang yang masuk ke ruangan itu harus pakai card tertentu. Kalau card itu ditempel, baru pintunya terbuka. Kalau orang lain yang nggak sah, nggak bisa pintunya terbuka. Nah, itu pakai teknologi. Jadi ada yang pakai policy, ada yang pakai teknologi. Gitu ya. Ada juga yang contoh aturan juga masalah password ya. Password itu minimal 16 karakter. Karakternya harus ada huruf, ada angka, ada simbol khusus. Hurufnya harus ada huruf besar, ada huruf kecil. Itu policy itu policy supaya membuat password kita kuat. Contohnya di Cisco dulu seperti itu kuatnya. Belakangan karena banyak orang pada lupa. Kita kan kalau ada password angka aneh ya tanda seru, tanda tanya kan bisa ya. Kan sering lupa ya. Nah, sama Cisco sekarang kan dilemahkan, diturunkan lagi ya. Bolehlah angka hurufnya ada besar kecil, kemudian ada angka. Nah, gitu aja sekarang di Cisco ya. Kalau awal dulu nggak begitu Cisco. Saking ketatnya pakai apa? Pakai simbol khusus. Oke, ini ya contohnya yang pakai policy ya. Contohnya kayak Facebook yang sekarang ya Pak. Dulu Ya. Facebook tuh nggak ada simbol dan huruf besar dan sekarang udah harus pakai. Iya, untuk password ya. Iya Pak untuk passwordnya. Iya, mungkin ya seperti itu ya. Nah, ini ada macam-macam. Nah, ini kita lanjut masih banyak ini. Nah, ini selain tadi ini alat kita juga harus kita amankan ya. Nah, terutama data. Alat itu ya maksudnya alat itu ya hard disk. Ya mungkin ini ya. Karena kayak di kantor-kantor itu server ya. Server itu kan alat itu harus dijaga ya. Jangan sempat terjadi ini vandalisme. Vandalisme itu dia rusak, dia hancurkan, dia bakar. Ya, itu namanya itu kejahatan vandalisme ya, kejahatan. Kalau ini yang ngatasinya bukan IT ya. Nah, ini baru yang satpam ini, yang security tadi. Ini ngatasinya ini. Nah, ini tab ya dicuri. Jangan sempat server kita dicuri. Nah, Anda kalau nanya ke sebuah bank, masuk ke sebuah bank, Anda yang katakanlah di Sudirman sana ya, Anda tanya ke orangnya, Pak, ini servernya letaknya di mana? Gitu. Langsung mata dia melotot. Gitu. Ini orang ngapain nanya-nanya server? Kenapa? Karena orang yang tahu letak server itu sedikit. Server itu nggak boleh diketahui orang ya. Karena kalau diketahui orang dia bisa dicuri, bisa dirusak. Sedang mengatasi kerusakan yang dari jarak jauh aja udah susah. Nah, jadi server itu sesuatu yang dirahasiakan dan kalaupun tidak rahasia untuk masuk ke sana itu susah. Nah, itulah namanya dari segi policy ya. Nah, makanya ini tadi yang pakai masuknya itu pakai secara fisik ya. Masuknya bisa pakai card tertentu ya. Kalau sekarang kan ada yang pakai anggota tubuh kita ya, pakai jari atau pakai mata ya pakai suara gitu. Nah, itu yang namanya security ini ya, ada yang token biometrik ini ya.
Ada yang kombinasi. Kalau di kampus kita ini, kalau di kampus kita sekarang ada wajah, ada kartu ya. Oke ya, saya cepatin. Ya, ini yang tadi yang saya sebut di pintunya dijaga ya. Pintu servernya dijaga ya, di secure internalnya dijaga. Untuk pintunya ya. Pakai smart. Nah, oke. Ya, ini yang ini nanti bisa Anda baca ya. Nah, tentang data tadi kan yang paling penting itu kan data ya. Your greatest asset ya. Aset yang paling utama itu dijaga itu data ya. Data kita bisa loss, bisa rusak. Wah, itu ya. Nah, ini harus dijaga. Nah, gimana cara jaganya? Cara yang paling utama itu pertama backup ya. Ingat ya, kalau Anda merasa data Anda penting banget itu backup. Backup itu artinya membuat jadi 2, jadi 3 di copy. Nah, itu namanya backup ya. Nah, kemudian setelah itu jangan letakkan di tempat yang, ayo, siapa yang tahu? Jangan letakkan di tempat yang, halo? Arti backup, jangan setelah Anda buat jadi 2, Anda duplikat, jangan letakkan di tempat yang sama, Pak. Yang sama. Iya, jangan di situ juga Anda letakkan. Boleh. Iya, sudah tahu di Anda kita mengatasi kalau itu rusak atau dicuri orang. Letakkan di cloud. Nah, sekarang orang sukanya nyebut cloud ya. Letakkan Google Drive, Pak, biasanya, drive Pak. Anda atau di OneDrive atau di macam-macam lah sekarang ya. Ini ya yang cloud-nya ya. Nah, itu Anda letakkan di sana, atau kalau ada laptop lain di laptop, atau ke flash disk, atau bila perlu banyak-banyak ya. Anak itu namanya di hard disk, Pak, biasanya. Di hard disk eksternal ya. Iya, hard disk eksternal. Nah, kalau filenya lagi ada di hard disk, nah kita bisa kontrol ininya ya. Permission-nya, cara mengaksesnya. Ada yang full control, ada yang hanya bisa mengubah, ada yang hanya bisa membaca dan mengeksekusi, ada yang bisa menulis gitu ya. Ini di Windows ini settingan ini sekarang ada juga ya. Yang lebih lengkap lagi file and folder permission ini di Linux ya. Linux itu kita bisa kontrol itu ininya ya. File ini siapa yang punya, yang boleh nulis siapa, yang boleh jalankan siapa gitu. Nah, saking lengkapnya makanya virus susah jalan di Linux. Ya, tapi jangankan virus, orang juga kalau mau belajar lebih lanjut memang di Linux itu mengontrol ke dalam itu memang butuh skill yang lebih ketimbang kalau Windows kan semuanya serba boleh ya. Windows itu sebenarnya dulu itu dia permission, sangat mengizinkan semuanya boleh gitu. Kalau Linux semuanya ditolak, nah, kecuali yang diizinkan. Kalau Windows semua boleh, kecuali yang dilarang. Kalau Linux semua boleh, semua dilarang, kecuali yang diperbolehkan. Itu sama nggak itu? Sama nggak artinya? Beda, Pak. Beda, Pak. Iya, beda itu. Semua boleh sama semua dilarang itu beda. Semua boleh berarti ya permission ya, semua boleh gitu. Hanya sedikit yang dilarang. Nah, kalau Linux semua dilarang, hanya sedikit yang boleh. Nah, itu lebih ketat namanya. Tapi di sisi lain itu namanya orangnya panik. Semua nggak boleh, semuanya nggak boleh. Gitu. Itu juga membuat orang ini ya secara tidak nyaman ya. Makanya Linux itu disebut tidak nyaman tapi aman. Kalau Windows nyaman tapi kurang aman. Nyaman tapi tidak aman, Pak. Iya, nyaman tapi tidak aman. Yang nikmat itu kan sudah aman, nyaman. Ah, itu yang susah nyarinya ya. Itu yang orang sekarang coba dibuat Linux, makanya Linux sudah mulai secara tampilan jadi Windows. Tapi akhirnya Linux jadi keamanannya yang dulu jadi berkurang. Oke. Nah, kemudian file itu kalau mau aman juga kita enkripsi. Kita bisa enkripsi itu berarti filenya kalau dibuka orang lain dia tidak bisa menggunakannya. Itu baik file atau pesan namanya dienkripsi. Nah, di Windows sendiri ada fasilitas mengenkripsi namanya BitLocker. Di BitLocker ada yang di BIOS-nya harus kita setting ya, namanya Trusted Platform Module ya di TVM. Itu kita nyetingnya di BIOS. Jadi sehingga kita bisa mengenkripsi hard disk kita, itu bisa kita enkripsi sehingga tidak bisa ditulis oleh kayak apa tadi itu, kayak ransomware tadi itu ya, kalau kita enkripsi ya, karena cara penulisannya khusus, cara membacanya sudah berbeda gitu dengan program yang lain. Kemudian, nah ini data kita
data kita di hard disk atau di flash disk juga itu harus dijaga. Harus dijaga ya. Hard disk itu jangan kena magnet ya. Kenapa? Dia terbuat dari magnet. Kalau USB kita itu jangan terlalu lama nggak dicolokin. Karena dia bekerja kayak namanya kondensator ya. Harus sering diisi. Kita masukkan itu dia kayak ngecas gitu. Jadi kalau ada flash disk Anda udah lama dibuka, datanya hilang ya karena kadar listriknya lama-lama turun. Gitu. Nah itu data waving ya. Bisa juga itu dia apa? Bisa juga dia membawa virus juga bisa. Ini ya data yang lewat media ya dia bawa tadi. Selain dari internet tadi ya, bisa dia membawa malware juga, dia bawa malware dari tempat orang lain. Ya, ini maksudnya seperti itu ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sudah tidak digunakan di destroy ya, destroy itu di format ya. Nah, format ya. Format itu kalau yang di format itu kan hard disk ya atau flash disk atau SSD. Format itu berarti semua datanya dibuat ulang, dihapus. Jadi dia dibuat dari awal lagi. Nah, itu namanya format. Bisa di format low level, bisa format standar. Nah, ini kalau untuk kita pribadi, gimana ini mengamankan komputer kita sendiri. Nah, bisa dari BIOS, bisa kita lihat dari segi aspek login, bisa network-nya kita batasi yang bisa keluar masuk dari jaringan. Ya, gitu ya. Ini BIOS itu kalau apa, BIOS-nya dikasih password ya BIOS-nya. Supaya orang nggak bisa ngatur-ngatur BIOS ya. Windows-nya dikasih login, walaupun bisa nggak login. Kasih login. Ini password di BIOS. Nah, ini juga password di Windows. Password di Windows sekarang bisa password ini ya bisa pakai kode pola juga ya, bisa angka dalam bentuk PIN nih, di Windows ya. Nah, Anda kalau Windows-nya banyak yang gunain, Anda buat user-usernya ya. Ada banyak user, setiap user punya akun sendiri gitu ya. Ya, nah password itu minimum panjangnya berapa? Rumit enggak? Susah enggak? Yang susah itu kan huruf besar kecil, angka, kemudian ada simbol. Nah, itu kompleks, itu susah. Makin susah, makin susah juga orang untuk menerka-nerkanya, tapi di satu sisi kita bisa lupa ya kalau buat password terlalu susah. Mana caranya ya password itu ya? Anda ngasih password apa? Nama kucing, nama apa? Nama tim yang Anda favoritkan, nama sebaiknya jangan tanggal lahir ya. Karena kalau orang yang tahu tanggal lahir itu tahu password Anda. Jangan nama ibu, jangan nama ayah, jangan nama Anda apalagi. Jangan, nah itu jadi password itu memang ada tekniknya juga gitu. Ininya. Ya di Windows sekarang password ada expire ya. Nah, Windows ada fasilitas namanya Windows Local Security Policy. Nah, ini bisa kita enable-kan dengan ini ya, Start Control Panel. Kalau nggak kita ini kan dia belum tentu ada ya. Nah, di sana kita bisa banyak yang kita setting ya di Windows di lokal ini ya. Ada banyak hal yang bisa kita setting, misalkan kita bisa kayak tadi itu ya, kita bisa membatasi USB mana yang bisa dibuka ya. Program mana yang jalan langsung gitu ya, begitu. Itu namanya itu ya Windows ini karena Cisco kerja sama Windows, dia cerita security di Windows ya. Wah, kalau di Linux security-nya nanti Anda belajar itu di mata kuliah sistem operasi ya. Nah, user itu kan kalau di Windows ada yang ada yang ini control panel user, manage ya user ya. Kita bisa manage kan usernya melalui fitur ini ya. Passwordnya itu bisa letaknya di lokal, bisa juga passwordnya di servernya Windows, Microsoft ya maksudnya. Oke, ini ya di Windows kita bisa buat grup ya. Ya, grup itu adalah di mana orang yang sama atau mungkin software yang sama nanti memiliki polisi yang sama. Nah, itu dimasukkan dalam grup biar kita tidak membuat aturannya berulang-ulang. Nah, Windows tempat yang paling tinggi di Windows itu namanya Active Directory. Active Directory itu di sanalah device kita, folder kita, hard disk kita, user kita.
Jadi Windows punya ya. Makanya dulu Windows itu kalau Windows Server, nah makanya Windows Server itu dia menangani domain tertentu. Jadi Windows itu dia memang membuat terminologi sendiri yang berkaitan sama jaringan, berbeda dengan internet ya. Ini terminologinya si Windows seperti itu ya. Oke, ini firewall. Nah, firewall dulunya ada di server, tapi sekarang di Windows kita pun ada firewall. Firewall itu artinya gerbang ya. Jadi ibaratnya sebuah perumahan kan ada gerbangnya. Di gerbang itulah ada satpamnya yang menentukan siapa yang boleh keluar, siapa yang boleh masuk. Nah, di sistem server itu ada yang seperti itu fungsinya, namanya firewall. Di komputer kita juga ada yang seperti itu fungsinya, namanya firewall di Windows kita ya. Jadi dengan firewall kita bisa menentukan program apa yang boleh masuk lewat jaringan dan program apa yang bisa keluar. Ya misalkan kalau di firewall-nya kita matikan port 80, kita nggak bisa buka web. Kalau di firewall-nya kita tutup email, kita nggak bisa buka email. Dan kalau kita tutup port tertentu, ya, port tertentu misalkan port untuk sharing, kita tutup, maka nggak bisa orang men-share mengambil file ke komputer kita gitu. Itu fungsinya firewall. Ya, silakan Anda cek nanti yang Windows Defender Firewall ini ya di Windows Anda kan sekarang ada. Sejak Windows 7 ya ada firewall. Ya itu apa? Jika dasar-dasar kita bisa belajar firewall, di samping firewall itu sebenarnya dulu dari Unix ya atau Linux ya. Kalau Anda nanti belajar server, mengamankan server itu Anda ini firewall-nya bisa kita set ya. Apa yang boleh masuk dengan keluar tadi. Nah, kemudian di web itu juga ada security ya, web security ya. Web yang secure itu web yang standar itu HTTP, yang secure itu HTTPS. Nah, HTTPS itu yang dia SSL. Itu adalah membuat data kita terenkripsi dari kita ke web itu maupun dari web itu ke kita. Sehingga kalau ada orang di tengah jalan ya yang middleman tadi, dia nggak akan bisa melihat apa sih isinya, passwordnya, PIN-nya, nomor kartu kita gitu. Oke, kemudian kalau Anda lagi main web, nah ini ada satu fasilitas private ya. Ada private browsing, Control Shift P ya. Control Shift N kalau di Control Shift N ya, kalau di Chrome ya. Ada nggak yang biasa pakai private ini? Iya, Google Chrome, Pak. Chrome apa? Control itu yang itu ya Pak ya, yang spy mode itu ya Pak? Iya, yang langsung jadi warna hitam ya. Iya. Jadi Anda kalau lagi main ini supaya orang nggak bisa memata-matai Anda di LAN ya, karena ada banyak software bisa memata-matai kita. Anda masuk ke private ini. Di kampus itu saya kalau lagi buka admin, saya private itu. Oke ya, nah ini ini sudah hampir, ini ya. Ini bisa Anda baca lah, ini fasilitas ActiveX bisa digunakan untuk mengirim malware juga, atau bisa orang membuat malware dengan JavaScript juga ya. Ini bisa dihidupkan, bisa dimatikan di browser kita ya. Nah, kalau ada fasilitas autoplay, lebih baik Anda matikan. Nanti Anda begitu menyolokin langsung jalan. Ada cara matikannya ya, CD atau DVD di autorunnya. Gitu. Nah, oke. Nah, kemudian kalau OS Anda sering-sering update-nya. Di-update ya. Kenapa Windows itu ada update-nya? Karena udah ada celahnya. Maka sama Windows diberi update, kita update supaya celah atau lubang orang yang tidak diinginkan masuk itu bisa ditutup. Nah, kemudian kalau di wireless, nah itu beberapa security di wireless itu adalah supaya itu masalah men-share password ya. Jadi kalau ada WiFi di rumah Anda, ada access point, nah itu Anda bisa pilih ya. Pastikan Anda memilih fasilitas security terakhir yang sudah aman ya. Nah, ini yang ini WPA2 sekarang ini ya, WPA2 ini tapi ada sekarang fasilitas security yang terbaru 802.11 ini. Yang lewat LAN ya. Nah, ini yang di wireless ya. Kemudian ya ini di access point juga ada firmware, itu firmware-nya Anda update ya. Di BIOS ada juga ada firmware, kalau bisa Anda update, ada update ya kalau memang terverifikasi benar gitu ya. Oke, mungkin itu ya karena ini maghrib itu kan waktunya sebentar ya. Yang selanjutnya silahkan Anda baca. Nah, pada dasarnya ada troubleshoot ya, sama di sebuah materi itu ada troubleshoot. Anda baca di NetAkad. Kemudian sudah saya buka ini chapter 13, chapter 12. Tadi ada yang bilang chapter 11 belum buka, tapi teman-temannya sudah ada yang ngerjain.
kok ada yang bilang belum buka ya. Nanti saya cek ya. Oke ya, mungkin sampai di sini karena kita harus ini sholat maghrib. Oke ya, kalau ada pertanyaan, Anda tanya lewat WhatsApp. Ya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.